Besar Republik Indonesia merupakan wakil diplomatik berkuasa penuh dan luar biasa yang mempunyai misi meningkatkan hubungan antar negara. Duta Besar juga menjadi mata dan telinga bagi Indonesia di luar negeri serta menjalankan diplomasi bilateral di kancah internasional. Nah, bagaimana Duta Besar menjalankan diplomasi untuk meningkatkan hubungan luar negeri dan apa-apa saja tantangan yang kira-kira perlu dihadapi oleh seorang duta besar pada era globalisasi ini. Kita akan ulas selengkapnya dalam Insight kali ini bersama saya Desi Anwar. Presiden Joko Widodo telah melantik 17 calon duta besar pada tanggal 13 Maret. Para calon duta besar tersebut berasal dari berbagai latar belakang, antara lain profesional Kementerian Luar Negeri, mantan menteri, ada juga anggota DPR, hingga purnawirawan TNI dan Polri. Ada 17 duta besar yang telah dilantik oleh Joko Widodo. Siapa-siapa saja antara mereka? Kita lihat untuk Switzerland, Hassan Klaib. Sementara untuk Switzerland ini akan ditempatkan di Jenewa. Sementara Ikrar Nusa Bakti menjadi Dubes Indonesia untuk Tunisia. Ini di kota Tunis. Dan anggota Komisi 1 DPR RI, Tantowi Yahya, ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru. Penempatannya di Wellington. Sementara Umar Hadi menjadi Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan di Seoul. Dan mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi ditunjuk sebagai Dubes Indonesia untuk Ukraina. Dan penempatannya itu adalah di Kiev, Ukraina. Sementara Komjen Pol Purnawirawan Syahrudin Zainal Pagaralam ditunjuk sebagai Dubes Indonesia untuk Kroasia di Zagreb. Ya, itu nama-nama dari 17 calon duta besar yang akan dikirim ke berbagai pelosok di mancanegara. Ya, 17 duta besar baru yang mewakili Indonesia di sejumlah negara telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada awal tahun ini. Dan hubungan bilateral antara Indonesia dengan sejumlah negara tentu tidak lepas dari berbagai tantangan, peluang, tapi juga permasalahan. Nah, bagaimana strategi diplomatik untuk menciptakan hubungan bilateral kalau bisa yang harmonis ya dan saling menguntungkan. Kita akan membahasnya. Saya sudah ditemani oleh Tantowi Yahya, calon duta besar Indonesia untuk Selandia Baru. Halo, Pak Tantowi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Kita sebentar lagi, mungkin dari sekarang ya sudah harus menyebutnya Your Excellency. Yang Ini gimana? mulia. Yang mulia. Ini gimana perasaannya, Tantowi? Karena kita mengenal seorang Tantowi Yahya itu bukan saja seorang entertainer, musisi, tapi juga seorang politikus. Nah, sekarang menjadi duta besar. Ini evolusi berikutnya dari karir Tantowi. Bagaimana perasaannya? Ya, tentu saja bangga sekali karena tidak banyak ya orang Indonesia yang dipercaya oleh Presiden untuk menjadi duta besar. Karena menurut undang-undang, menurut konstitusi kita, seorang duta besar itu adalah representasi dari Presiden sendiri, representasi dari negara, dan yang tertinggi di negara itu ya. Dan representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi 3 entitas penting ini harus diperankan dengan baik oleh seorang duta besar. Oleh karenanya ketika seseorang warga negara Indonesia dipercaya oleh Presiden untuk menjadi seorang duta besar, tentu ini adalah satu kehormatan, kepercayaan yang luar biasa, dan wajarlah apabila saya untuk beberapa hari itu masih belum percaya dengan apa yang terjadi di saya. Jadi sama sekali tidak mengharapkan atau tidak tahu bahwa akan dipilih menjadi duta besar, Tantowi. Is this a big surprise for you atau mungkin sudah ada hint-hint sebelumnya? Ya, ketika seorang politisi masuk menjadi anggota DPR dan memilih Komisi 1 sebagai tempat pengabdian, pastilah ada terselip keinginan untuk menjadi seorang diplomat. Dan ada di Ada, Tantowi itu sendiri. tapi bagi saya tidak secepat itu.
karena ini ada periode kedua saya di DPR setelah 5 tahun sebagai wakil rakyat Sumatera Selatan. Periode kedua saya mewakili rakyat DKI Jakarta, Dapil DKI 3. Baru 2 tahun setengah, ya harapan saya itu setelah selesai periode kedua, ya bolehlah saya dipercaya menjadi duta besar. Tapi di dalam perjalanan ternyata Jadi sudah waktunya untuk istirahat sebentar lah dari break ya. kancah perpolitikan Indonesia. Ini kan nanti kan akan lumayan ya, cukup lama 3-4 tahun. Tidak akan merasa missing Indonesia, apalagi menarikan apa yang... Ya, ada beberapa yang pasti saya kehilangan, yaitu gegap gempitanya perpolitikan Indonesia. Ya, yang saya rasa tidak banyak terjadi di negara lain. Dinamika politik di negeri kita ini kan sebagaimana yang kita ketahui bersama kan. Apa yang terjadi besok tidak bisa kita predik hari ini. Apalagi yang terjadi minggu depan atau bulan depan. Nah, itu yang membuat politik di negeri kita tuh menarik. Apalagi bagi pelakunya seperti saya. And I'm gonna miss it. You're gonna miss it. We're gonna miss you. Tapi Tantowi sudah siap secara mental, sudah siap secara fisik, sudah packing. Ya, membawa seluruh anggota keluarga mau tidak mau. Indahnya anggota Komisi 1 itu kita tidak terlalu shock. Kita berikan kepercayaan untuk menjadi duta besar karena selama menjadi anggota Komisi 1, terlebih apabila mereka juga ditugaskan di satu badan yang namanya Badan Kerjasama Antar Parlemen. Ya, we are doing diplomacy, tapi parliamentary diplomacy. Oleh karena itu, kurang lebih kita tahulah apa yang harus dilakukan oleh seorang duta besar sekaligus kepala perwakilan. Nah, yang mungkin masih ya kita berusaha untuk mengadjust itu adalah bahwa hey, ini bukan liburan seminggu gitu Desi ya. Saya harus tinggal di sana. Ini kerja. Dan harus ada target yang dicapai. Harus ada target yang dicapai. Hasil nyata. Nah, kira-kira Presiden waktu manggil Anda ini, apa kira-kira yang diharapkan oleh Presiden Jokowi selama Anda menjadi dubes? Ada 3 hal yang dititipkan oleh beliau. Pertama itu adalah persoalan politik, yaitu bagaimana saya bisa menciptakan kondusivitas di Selandia Baru dan di 2 negara di mana saya diakreditasikan. Ya, ini Selandia Baru dan juga ada Samoa dan ya. Kerajaan Tonga. Sebagaimana kita ketahui bahwa isu Papua itu masih cukup hangat di situ. Saya diminta secara khusus oleh Presiden untuk menjalin diplomasi yang lebih baik dengan stakeholder utama, yaitu di parlemen, di NGO, dan di dunia penyiaran, yaitu di media. Di media. Di samping tentu saja dengan pemerintah sendiri. Nah, ini bukan saja di negara Selandia Baru, tapi juga di 2 negara akreditasi yang ada di kawasan Pasifik tersebut. Intinya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden selama 2 tahun setengah ini terkait pembangunan Papua di segala aspek, itu harus tersampaikan dengan baik kepada rakyat di 3 negara tersebut. Mudah-mudahan ini bisa merubah persepsi mereka dari persepsi yang ada sekarang mengenai Papua sebagai bagian tak terpisahkan dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Sorry, kira-kira apa persiapannya untuk itu dan sebagaimana Tantowi mau tidak mau harus mempelajari apa yang terjadi di situ, karena kan kita lihat ada memang kelompok yang di Pasifik itu, kepulauan Pasifik itu cukup kuat ya mereka dan cukup vokal untuk ya istilahnya apakah itu meminta independence atau juga ingin negara-negara Melanesia itu bersatu. Sekali lagi Desi, bahwa kita di Komisi 1 ya ini adalah salah satu isu yang kita bahas selama ini sudah bertahun-tahun. Jadi ya kalaupun belajar ya saya harus tetap belajar. Tapi isu ini bukan isu baru bagi anggota Komisi 1. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, banyak permasalahan terkait Papua yang berkembang dan menjadi isu internasional. Itu salah satunya itu bermula dari Selandia Baru, kemudian juga dari Australia. Nah, kebanyakan permasalahan itu disebabkan oleh kekurangtahuan mereka mengenai apa yang sesungguhnya sudah dilakukan oleh pemerintah kita, khususnya pemerintahan Bapak Jokowi terhadap Papua. Bahwa Presiden sekarang ini sudah membangun secara masif infrastruktur ribuan kilometer, membangun jalan tol, kemudian rel kereta api, kemudian membangun listrik, membangun pasar, kemudian
ada satu hal yang sebenarnya harus kita sampaikan dengan baik. Selama berpuluh-puluh tahun, saudara-saudara kita di Papua itu mengalami harga yang tinggi untuk seluruh komoditas, khususnya adalah BBM. Nah, di zaman Presiden Jokowi ini untuk pertama kalinya harga premium itu sama dengan harga premium di Pulau Jawa. Nah, ketika harga bahan bakar itu sudah murah, itu efeknya itu adalah biaya-biaya lainnya yang disebabkan oleh bahan bakar itu akan ikut dengan sendirinya. Sehingga ada kemampuan lah bagi saudara-saudara kita di Papua untuk mendapatkan harga-harga komoditas secara wajar. Tadi menarik ya, Pak Tantowi mengatakan bahwa kurang paham atau kurang tahu lah negara seperti Selandia Baru dan Australia terhadap Papua, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Mungkin juga karena dari pihak Indonesianya kurang memberikan informasi, kurang menggunakan kanal-kanal itu. Mungkin di sini bisa dimainkan peran seorang duta besar ya untuk lebih menginformasikan apa yang berlangsung. Tapi kita break sebentar, kita akan lanjutkan nih, menarik sekali masalah yang akan kita hadapi nanti ketika Anda menjadi dubes di Selandia Baru, dan kita ingin tahu strategi apa yang akan dibawakan Tantowi Yahya untuk menjalankan misi diplomatiknya di Selandia Baru. Insight segera kembali sesaat lagi. Ya, kembali dalam Insight kita lanjutkan perbincangan bersama Tantowi Yahya, ya, calon duta besar baru khusus untuk Selandia Baru. Indah sekali negaranya. Salah satu negara terindah di dunia, Desi. Saya sudah sering terus terang ke Selandia Baru, luar biasa cantiknya, tapi di situ jumlah biri-birinya jauh lebih banyak daripada jumlah manusianya. Nah, Tantowi, bagaimana Anda waktu mendapatkan posisi di Selandia Baru itu excited? Sudah pernah ke sana? Familiar dengan karena negaranya? Saya pernah 7 kali ya, sejak tahun 1991 untuk berbagai macam tujuan. Bisnis, music, tapi ya karena saya waktu itu bukan orang politik ya, tidak ada urusan dengan politik. Tapi saya familiar dengan negara ini. Memang negaranya cantik. Jadi ketika saya diminta oleh Bapak Presiden untuk menjadi duta besar dan kepala perwakilan di Wellington, sekali lagi saya katakan saya senang, saya bahagia. Karena negara ini adalah salah satu negara tercantik di dunia. Dan yang menarik juga, Desi, ini adalah negara dengan status paling Islami saat ini, nomor 1. Iya, ramah sekali penduduknya. Nomor 2 Denmark kan. Nah, ini kan menarik. Nah, memang kalau kita lihat dari jumlah penduduk 4,6 juta, sepertinya tidak ada potensi secara ekonomi. Nah, ini yang harus saya koreksi. Karena kita selalu melihat dari jumlah penduduk, maka kita sering untuk undermine negara ini. Padahal potensinya luar biasa. Mengapa saya sebut potensi luar biasa? Karena ini negara kaya. Kebutuhan dari sebuah negara yang sangat kaya itu rakyatnya adalah pengen leisure. Rakyatnya tidak mau terlalu ngoyo, terlalu kerja keras. Betul. Nah, mereka sudah biasa dengan hidup yang surroundingnya, alamnya sangat Eropa. Nah, tentu negara-negara seperti Indonesia yang mempunyai eksotisme, culture yang mereka tidak punya, kita mempunyai suatu potensi untuk menaikkan ekonomi kita dengan cara menjual pariwisata. Pariwisata, dan sebenarnya kita bisa belajar dari Selandia Baru mengenai bagaimana menjual pariwisata. Karena mereka sangat jago, walaupun negaranya kecil, mereka bisa menjual dengan berbagai cara yang sangat menarik. Ya. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa Papua mungkin salah satu PR yang Presiden Jokowi minta Anda untuk istilahnya selesaikan atau membuat komunikasi yang jauh lebih bagus. Tadi disebut ada 3, apa lagi? Berkaitannya mungkin dengan perekonomian dan meningkatkan hubungan. Kedua adalah masalah ekonomi. New Zealand itu volume perdagangannya dengan dunia itu 64 miliar US dollar. Luar biasa ya. Luar biasa untuk negara besar. Sebesar itu. Betul. Dan komoditas yang mereka jual itu adalah dairy products. Kemudian daging biri-biri, daging sapi. New Zealand lamb itu terkenal. Dan
produk perikanan dan juga wine. Ya. Itulah produk-produk mereka yang dihasilkan dari bumi, dari alam mereka. Mitra dagang mereka itu utamanya adalah Amerika, Eropa, Cina, Jepang, dan juga Australia. 5 negara besar. Kita masih jauh. Kita masih urutan ke-12. Karena kita jauh lebih dekat ya secara... Betul, betul. Nah dari 64 miliar US dollar itu, Desi, kita baru kebagian 1,3 miliar US dollar. Jadi masih kecil sekali. Nah dari 1,3 miliar US dollar itu kita defisit. Selama perdagangan kita dengan Selandia Baru selalu defisit. Jadi 900 kita import, 400 kita jual. Nah tugas saya itu adalah bagaimana saya bisa mengkapitalisasi apa yang kita punya sehingga bisa menutup neraca defisit itu dan paling tidak menyeimbangkan lah. Menyeimbangkan. Ya syukur-syukur volumenya bisa naik sampai dengan 2 miliar. Strategi yang sudah dipikirkan? Ya strategi adalah kita harus sudah mulai memikirkan untuk menjual produk-produk yang mempunyai value yang tinggi. Misalnya otomotif. Otomotif buatan Indonesia seperti yang dibuat oleh Astra, ya, itu kan sudah ada di mana-mana. Sudah ada. Kalau kita ke Emirat Arab, maka yang dipakai taksi, yang dipakai dengan kendaraan keluarga itu kan kebanyakan produk kita. Nah, jadi saya benar-benar mendorong agar supaya produk-produk kita yang mempunyai value tinggi seperti otomotif itu bisa menjadi bisa masuk ke ekspor sana. kita. Ya, produk-produk elektronik. Mereka kan memiliki standar yang cukup tinggi ya, Bung Tantowi. Jadi harus ramah lingkungan, harus sesuai lah dengan standar. Iya betul. Mereka. Ini terjadi untuk produk-produk agriculture kita. Mereka menerapkan biosecurity yang sangat ketat. Sehingga ya bagi kita kalau kita ingin masuk ke pasar itu dan dominan, ya kita harus memenuhi kebutuhan mereka, requirement mereka khususnya mengenai higienitas ya dari produk-produk. Dan mereka sangat protektif kan, apalagi dengan bahan-bahan agriculture-nya. Kita selama ini sering sekali mengimpor daging ya dan susu, produk-produk dari Selandia Baru itu. Selain itu, apalagi yang kita bisa jadikan semacam komoditas untuk perdagangan? Urea, pupuk, fertilizer. Itu kan negara hidup dari pertanian, hidup dari perkebunan dan peternakan. Sudah dipastikan mereka memerlukan pupuk, ya khususnya urea dalam jumlah besar. Mereka tuh membutuhkan Desi 68.000 ton urea setiap tahun. Nah selama ini pemasoknya itu adalah Amerika dan Kanada. Nah kebenaran Amerika dan Kanada saat ini shortage. Nah, jadi pasar ini terbuka. Nah tinggal kita masuk, ini bagaimana? Nah tentu ada beberapa persoalan yang saya sebagai duta besar harus membantu produser fertilizer di Indonesia untuk dapat masuk ke sana. Kalau kita bisa mengekspor urea kita ke sana, saya sangat yakin volume perdagangan kita naik dan seimbang, bahkan lebih. Turisme tadi. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk lebih ada satu data yang menarik dari Selandia Baru ini, penduduknya hanya 4,6 juta, tapi travelersnya, artinya orang Selandia Baru yang berpergian keluar setiap tahun itu 2,5 juta. Jadi hampir 50% penduduk Selandia Baru itu berpergian setiap tahun ke luar negeri. Dan kemanapun mereka berpergian, mereka tuh bukan dianggap sebagai backpackers. Mereka adalah turis atau wisatawan yang berkantong tebal. Punya disposable income lah. Punya disposable income. Nah dari 2,5 juta traveler yang pergi ke luar negeri, kita saat ini baru kebagian sekitar 70.000. Jadi kecil sekali. Padahal kan dulu sempat ada direct flight ya dari Auckland ke dulu pernah Garuda terbang. Iya. Dulu Garuda terbang itu Jakarta dan Pasar, Brisbane dan Auckland. Kemudian mungkin karena load-nya mungkin rendah. kurang menanam. Bagaimana caranya Tantowi untuk meningkatkan? Saya tidak bisa menyalahkan Garuda ataupun penerbangan lainnya karena mereka orientasinya bisnis. Ketika demand-nya kecil ya tentu mereka tidak akan menoleh itu. Jadi tugas saya sekarang ini, sebagaimana yang saya lakukan rapat 2 minggu terakhir ini dengan para pelaku industri pariwisata di Indonesia, adalah bagaimana kita menciptakan demand. Harus ada demand di penduduk Selandia Baru untuk datang ke Indonesia. Nah, jadi alhamdulillah Desi, saya banyak dibantu oleh teman-teman yang ada di GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Kita mulai bekerja ini. Jadi saya sebelum datang pun sudah mulai bekerja. Kita akan menciptakan paket-paket, kemudian menciptakan berbagai program yang menciptakan awareness dari masyarakat Selandia Baru terhadap Indonesia.
kita akan menggunakan seluruh yang kita punya, seperti IT, sosial media, penduduk kita yang jumlahnya 4.500 di sana, untuk menjadi marketers. Bagaimana kita bisa menjual Indonesia, sehingga terjadi traffic yang tinggi, barulah kita berbicara mengenai direct flight lagi, antara Wellington, Auckland, Bali, atau Wellington, Auckland, Jakarta. Ya, oke, tapi tampaknya sudah memiliki beberapa ide ini untuk menjual Indonesia di Selandia Baru, dan saya rasa dengan talenta Anda, latar belakang, apalagi seorang entertainer, musisi, berkomunikasi ini merupakan salah satu kekuatan ya. Pada intinya diplomasi itu kan bagaimana mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, membangun image itu dengan baik. Saya rasa ini merupakan kekuatan yang bisa digunakan. Tapi kita break sebentar, kita akan lanjutkan. Mungkin melihat sedikit bagaimana musik ya bisa itu dijadikan alat sebagai sebagai alat untuk berdiplomasi. Sesaat lagi Insight akan segera kembali. Ya, diplomasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain melalui musik. Nah, seperti apa strategi untuk menjadikan musik sebagai sarana diplomasi? Apalagi kalau duta besarnya juga ya seorang pemusik ya. Bersama Tantowi Yahya, duta besar untuk Selandia Baru, Samoa, dan Tonga. Tadi kita sudah berbicara mengenai PR yang kira-kira perlu dilakukan oleh Tantowi Yahya yang mulia kalau nanti jadi duta besar di Selandia Baru dan di dua kerajaan itu. Politik sudah ya tadi mengenai masalah Papua, semoga bisa meredam isu-isu yang negatif mengenai Papua, dan juga ekonomi kita harapkan bisa meningkatkan perdagangan yang lebih menguntungkan bagi kita. Dan juga tapi pariwisata. Tapi last but not least ini paling penting ini, karena mungkin ini salah satu kenapa Tantowi dipilih, budaya. Hal yang penting, apalagi seorang musisi, apa kira-kira yang bisa digunakan untuk berdiplomasi lewat musik, khususnya dalam memperbaiki hubungan budaya? Jadi seni berdiplomasi itu kan bisa macam-macam, Desi. Bisa melalui ekonomi, bisa melalui parlemen, bisa melalui politik. Tapi tidak ada yang seampuh diplomasi melalui budaya. Karena budayalah satu-satunya diplomasi yang bisa menembus seluruh peradaban, bisa menembus seluruh perbedaan. Langsung ke hati. Langsung ke hati. Orang bisa berbeda dalam segala hal, tapi kalau budayanya sudah kita sentuh, biasanya orang itu melting, ya. Mereka meleleh. Apalagi lo orangnya charming, jago nyanyi. Dan saya secara sadar akan menggunakan talenta yang saya punya, apalagi didukung oleh pengalaman yang cukup lama sebagai penyanyi, sebagai pria penghibur. Gitu, apa kira-kira? Untuk mempermulus atau memuluskan upaya-upaya diplomasi saya. Jadi tentu saja saya akan menggunakan musik, ya. Musik yang saya mainkan sendiri, ataupun musik yang nanti akan dimainkan oleh seniman-seniman Indonesia yang secara berkala akan kita undang ke Selandia Baru. Nah, karena yang kedua itu membutuhkan biaya, ya, maka yang saya utamakan dulu adalah saya dulu, karena tidak ada biayanya kan. Nah, saya akan sentuh melalui lagu. Jadi saya tahu betul suku asli Selandia Baru itu Maori, adalah suku yang musikal. They love singing and they love dancing. Begitu juga orang-orang di Samoa dan Tonga. Kawasan Pasifik itu kan just like our people in Maluku kan, in Papua, they are very musical. Dan khas ya musiknya. Dan khas orang-orang Pasifik itu kan. Nah, jadi tentu saja saya akan sentuh melalui itu dalam berbagai kesempatan. Saya akan tampil, ya, menampilkan bakat saya begitu. Jadi menurut saya musik apabila dipergunakan tepat waktu dan dalam proporsi yang ngepas akan menjadi senjata diplomasi yang sangat powerful. Senjata yang pasti luar biasa karena ya manusia kan musik itu adalah bahasa universal. Bisa dimengerti setiap orang. Saya bayangkan jadi nanti dalam tahun-tahun ke depan ini sudah ada semacam program yang dibuat oleh Duta Besar Selandia Baru Samoa Tonga ini ya. Apa-apa saja kira-kira nanti isinya? Pertama, saya ingin mendeklar kepada masyarakat di Pasifik Selatan, khususnya Samoa dan Tonga,
dan juga negara-negara lain meski bukan berada di bawah akreditasi saya seperti Vanuatu, Solomon Islands, Solomon Island, kemudian Nauru, Marshall Islands. Kita akan tunjukkan bahwa kita juga adalah bagian tak terpisahkan dari Pasifik. Jadi kita harus berani klaim bahwa we are also Pacific. Karena Papua, Maluku, itu adalah bagian dari wilayah Pasifik. Dan kalau kita berbicara mengenai suku Melanesia, saya rasa kalau kita gabungkan saudara-saudara kita di Papua, di Maluku, dan di Nusa Tenggara Timur, saya rasa jumlah masyarakat Melanesia kita jauh lebih besar daripada suku Melanesia yang ada di Pasifik dan Pasifik Selatan. Jangan-jangan mereka nanti yang mau ikut dengan Indonesia. Ini Desi yang harus kita perkenalkan secara baik ke mereka. Bahwa jangan anggap kita itu sebagai outsiders ketika kita berbicara mengenai isu-isu Pasifik. Ketika kita berbicara mengenai isu Pasifik, karena apa? Karena kita juga adalah bagian dari Pasifik. Ketika kita berbicara mengenai isu-isu Melanesia, jangan anggap kita tamu, jangan anggap kita observer, tapi kita sendiri adalah bagian dari masyarakat Melanesia. Oke, Tantowi, saya ada gitar di sini. Aduh. Bayangkan saya sebagai seseorang dari suku Samoa atau Tonga ingin kenal dengan sosok dubes yang baru dan ingin kenal mengenai Indonesia, tapi jangan country road ya. Apa kira-kira lagu yang akan Anda mainkan? Ada lagu, ini kebenaran salah satu lagu favorit saya, dan liriknya cocok dengan kondisi saya sekarang yang akan segera pergi dari Indonesia. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm sitting here outside the door. I have to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me like you never let me go. I'm leaving on a jet plane, don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Itu sih lagu perpisahannya Tantowi kepada saya. Tapi kita harapkan, I know, terima kasih banyak. Ini I miss you already. Tapi nanti kalau sudah mungkin 3 atau 4 tahun di sana, harus banyak belajar juga mengenai kebudayaan Maori dan lagu-lagu mereka ya. I will learn the languages. And I think I can learn the languages very fast. Iya, apalagi kan mereka Maori kan, suku Maori, kalau sudah pakai dan bahasa mereka tuh menarik Desi, karena huruf hidup semua kan, seperti plata, patata gitu kan ya, huruf hidup semua, jadi vowel sound ya. Tapi tadi all your bags are packed, jadi packing sudah kelar? Ya sudah kelar. So I really hate to go. Anak-anak sudah siap untuk semua keluarga mau diboyong ke sana? Honestly they are not ready. Anak saya remaja gitu, berat bagi mereka tuh untuk meninggalkan teman-temannya ya, meninggalkan sekolahnya. Tapi karena ini tugas untuk bangsa, untuk negara, nama besar bangsa, nama besar negara, dan nama besar presiden, I really have to do this. Oke, hari pertama bertugas, apa yang akan dilakukan? Saya akan mengumpulkan semua staf di kedutaan. Saya akan berbicara dari hati ke hati. Saya akan bicara misi yang saya bawa. Kemudian saya juga akan mendengar apa harapan mereka terhadap duta besar yang baru. Karena dengan kerjasamalah, maka seluruh visi misi program tadi yang saya buka, yang merupakan titipan dari Presiden, bisa saya laksanakan. I absolutely cannot do it alone ya. Jadi saya membutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh staf yang ada di KBRI Wellington dan seluruh warga negara Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 4.500 harus bekerja sama dengan saya dalam rangka mencapai berbagai tujuan berat yang saya katakan
yang dititipkan kepada saya. Insya Allah. Luar biasa. Ini kalau mendengar ya dari gaya komunikasi diplomasinya itu sudah amazing, Tantowi. Tapi jangan lupa bawa gitarnya. Karena kalau ada sedikit tegang-tegang, tinggal Amin kita ambil gitar, langsung ajak nyanyi, sebuah masalah pasti terpecahkan. Sekali lagi, good luck. Terima kasih banyak. Dan terima kasih Desi. Saya mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia agar supaya saya bisa melaksanakan ini dengan baik dan saya bisa kembali dalam waktu 3 tahun kurang lebih. Iya, kerja yang penting hasil. Kerja. Oke ya, selain Selandia Baru, Presiden Joko Widodo juga melantik Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan. Siapa dia dan apa saja misi yang akan dibawa untuk negara K-pop tersebut? Insight akan segera kembali. Ya, kembali dalam insight. Topik kita kali ini melihat profil calon duta besar baru yang akan dikirim ke mancanegara. Presiden Joko Widodo baru saja melantik Umar Hadi sebagai duta besar Indonesia untuk Korea Selatan pada tanggal 13 Maret lalu. Selain perdagangan dan keamanan, sektor yang terus ditingkatkan antara Indonesia dan Korea Selatan tentu saja adalah ekonomi, khususnya ekonomi kreatif dan kesenian. Ya, apa saja misi yang akan dibawa oleh Umar Hadi untuk negara ginseng yang dikenal dengan drama Korea dan K-pop ini? Kita akan membahasnya bersama Umar Hadi. Halo Pak Umar, apa kabar? Kalau tadi kita berbicara dengan Tantowi Yahya, bukan seorang diplomat karir, tapi Pak Umar ini adalah seorang diplomat karir. Kita sudah sering bertemu ya, dan wawancara mengenai hal-hal mancanegara. Tapi ini ada yang menarik ya. Tantowi Yahya seorang musisi, harusnya dia yang ke Korea Selatan karena di situ K-pop itu betul-betul merajalela. Tapi bagaimana Umar Hadi? Karena ini sebuah tantangan, sebuah misi yang baru, sangat penting, karena selama ini Anda kan sudah pernah di LA, di Amerika Serikat, dan juga di Belanda, tapi bukan sebagai duta besar ya. Gimana? Sudah siap? Ready? Jadi saya sekarang kan masih menjabat sebagai konsul jenderal Indonesia di Los Angeles. Ya. KJRI kita di LA itu letak kantornya di Koreatown. Oh, oke. Ya, jadi Los Angeles itu salah satu tempat di mana konsentrasi masyarakat migran Koreanya besar. Saya kira bisa 1 juta orang di situ. Jadi kita di Koreatown. Jadi sekarang ini ceritanya kita pindah dari Koreatown ke Korea beneran. Gitu. Nah, kalau mengenai tantangan ya, tentunya semua pekerjaan ada tantangannya ya. Sangat menarik buat saya sangat excited sekali untuk. Tapi ini merupakan pilihan Umar sendiri atau memang tugas yang? Wah, saya kira kita nggak bisa milih-milih itu, bisa milih, ya. Kalau sebagai aparatur sipil negara ya, semuanya ditentukan oleh pimpinan ya. Kita hanya mempersiapkan diri. Tetapi saya pernah di pos multilateral di Jenewa dulu, pernah di pos bilateral sebagai wakil duta besar di Belanda yang syarat dengan isu-isu politik. Saya pernah di pos perdagangan ya, heavy pada ekonomi perdagangan itu di Los Angeles sekarang. Jadi saya kira sudah cukup lengkap. Dan saya sudah pernah juga sebagai direktur diplomasi publik ya, makanya kita sering ketemu dengan teman-teman media. Jadi saya kira modalnya cukup untuk menghadapi menjalankan tugas dan misi negara di Korea Selatan. Tapi untuk pertama kali mungkin agak beda benua ya di sini. Biasanya kan sudah Eropa dan Amerika. Ini ada hal yang menarik ya dari Korea Selatan ini, karena pada saat ini negaranya dirundung skandal politik, presidennya sedang di-impeach dan nanti kalau tidak salah pemilunya baru bulan Mei ya. Oke. Apa kira-kira nanti yang menjadi prioritas ya dalam menjalankan tugas sebagai duta besar di sana? Apa ekspektasi Presiden dalam hal ini? Saya kira kepentingan kita Indonesia paling besar dengan Korea Selatan ya tentu kepentingan ekonomi, investasi, perdagangan ya. Korea Selatan merupakan mitra investasi atau sumber investasi yang nomor 3 ya untuk Indonesia, jadi sangat besar dan sangat agresif.
perdagangan juga Korea Selatan merupakan mitra yang cukup besar buat Indonesia, ekspor kita cukup besar ke sana. Eh, juga pariwisata, Korea Selatan juga sumber turis yang cukup besar, sangat besar untuk Indonesia dan masih potensi masih besar. Tetapi di balik itu sebenarnya di era dunia sekarang ini, posisi semenanjung Korea yang begitu strategis dalam konteks arsitektur keamanan baru di Asia Pasifik. Apalagi dengan Korea Utara yang sekarang entah apa yang mereka lakukan untuk mengguncang keamanan di daerah itu ya. Jadi ini negara yang dikepung, tetapi apa namanya prestasinya dalam 50 tahun terakhir secara ekonomi luar biasa. Ya, bisa kita lihat Korea Selatan ini saat ini satu negara di Asia yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua, yang tingkat kehidupannya sudah sama praktis dengan negara-negara Eropa, gitu. Jadi kita dan ekonominya sekarang bahkan melebihi dari Jepang ininya ya, pertumbuhannya ya. Jadi begitu prestasi begitu gemilang. Dan, tapi pada saat bersamaan ini negara yang terus dirudung atau dikepung dengan isu-isu keamanan di sekelilingnya. Nah, inilah yang sangat menarik, dan kalau kita lihat peta Asia Timur kan dia ada di tengah-tengah kekuatan-kekuatan besar. Dia berbatasan dengan China, dia berbatasan Korea Utara, berbatasan dengan Rusia, berbatasan dengan Jepang, dan kepentingan Amerika yang begitu besar di kawasan. Jadi sangat menarik dari sisi geopolitik dan geostrategis. Nah, bagaimana kira-kira pengaruh atau kehadiran Indonesia ya dalam konteks diplomasi? Karena kan memang kita kalau bicara mengenai daerah itu, di situ kan ada kehadiran China yang selama ini semakin asertif ya, mereka semakin agresif, apalagi di Laut China Selatan. Korea Utara yang kemarin-kemarin ini mereka meluncurkan misal dan menantang Amerika Serikat, sementara Amerika Serikat di bawah Donald Trump tampaknya tidak terlalu peduli untuk menjaga keamanan daerah ini. Di mana Indonesia bisa berperan? Karena saya lihat Korea Selatan itu khawatir terhadap keberadaan dan masa depan keamanan mereka. Nomor satu, kepentingan Indonesia yang paling pokok kan adalah stabilitas dan keamanan di kawasan. Ya, kalau kawasan itu tidak stabil, kita juga kena dampak ya pasti. Karena itu peran aktif Indonesia dalam terus mendorong semua pihak supaya lebih menahan diri, ya semuanya kita diselesaikan dengan cara-cara diplomasi, cara-cara politis, menghindari. Saya kira itu suara-suara yang harus dibawa Indonesia. Indonesia punya keuntungan dalam berbicara dengan Korea Selatan, terutama sebagai sesama demokrasi. Iya. Ya, kalau kita lihat kan di kawasan ya, Indonesia dan Korea Selatan merupakan dua demokrasi yang cukup terpandang, sudah cukup matang. Saya kira itu modalnya besar untuk kita bisa terus engage Korea Selatan. Yang kedua, harus kita pahami juga di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, itu memang sekarang kan sudah a new generation of leaders. Ya, mereka jauh lebih muda. Baik di bidang politik maupun di bidang bisnis, ekonomi. Ini kalau yang di bisnis malah sudah third generation of leaders ya. Politik sudah hampir tidak ada, saya kira leaders yang kelahirannya zaman-zaman Perang Dunia misalnya, saya kira sudah. Jadi ini ada tipe-tipe kepemimpinan leadership yang berkembang di kawasan. Nah, kita Indonesia juga demikian. Kalau kita lihat sekeliling kita sekarang, muda-muda dan juga sudah generasi, paling tidak generasi X lah. Nah, ini kekuatan, saya kira. Kekuatan dan kalau salah satu ciri dari new generation of leaders ini kan ability to kemampuan untuk terkoneksi. Berkoneksi dengan berbagai pihak tanpa dibebani oleh sejarah, latar belakang dan sebagainya. Jadi ada keuntungan kita di situ. Tapi ngomong-ngomong, selama ini kan Anda sering di Eropa, di Amerika Serikat, di mana mungkin bahasa itu tidak terlalu masalah ya. Nah, Korea Selatan ini selain bahasanya agak berbeda, tapi kan juga budayanya itu sangat ciri khasnya itu sangat berbeda. Ini kira-kira apa yang bisa dilakukan ya untuk memperbaiki komunikasi? Sebagai diplomat profesional, kita semua dibekali dengan kemampuan beradaptasi secara cepat.
Kalau saya sudah 25 tahun lebih jadi diplomat, jadi saya Iya. kira keuntungan dari diplomat profesional itu kan ya kita kan immerse, kita menenggelamkan diri ya dalam kultur setempat harus tanpa harus menjadi native, tanpa harus menjadi Kan, ya, kan beda sekali kalau misalnya Ya. orang Eropa mereka kalau A ya A, tapi Ya, kalau ya. di Asia apalagi seperti di Jepang dan Korea A itu mungkin bisa Ya. B, bisa C, dan bisa D. Ini apa kira-kira yang kita harus sudah pahami, dipelajari? ya kita harus apa namanya harus pelajari, selami. Tapi jangan lupa sebagai diplomat profesional juga kita di mana-mana kan selalu ada dubes Korea. Nah, ini kan kalau jadi ya tradisinya itu kalau kita datang ke satu tempat baru, pertama pasti kenalan atau kita bikin protokol sama dubes-dubes ASEAN. Malah di beberapa tempat kita datang, Cari teman dulu. kita datang hari pertama pun di airport tuh biasanya dubes-dubes ASEAN kalau yang kompak jemput. Ini kekompakan ASEAN itu sudah terbangun di dunia diplomatik itu ya. Nanti dari ASEAN kita tambah yang plus 3, Jepang, China, Korea, gitu. Nanti Australia. Jadi itu memang sesuatu yang sudah tradisi kita dalam praktek sebagai diplomat profesional ya. Jadi itu juga membantu kita beradaptasi dengan lingkungan setempat dan sebagainya. Cepat kok itu, cukup waktu. Jadi tidak terlalu 1, 2, 3 bulan selesai sudah bisa lari itu. senang mendengarkan, begitu percaya diri. Tapi memang kalau diplomat karir itu beda ya. Ya, Apalagi alhamdulillah. karena sudah begitu lama berkecimpung sehingga ya bahasa diplomasi ini sudah betul-betul mendarah dan mendaging saya lihat ya, dan harus Ya, banyak senyum ya. Kita istirahat sebentar Pak Oke. Umar, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini lebih jauh mengenai hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan. Apa lagi yang kita bisa pererat ya antara dua negara itu. Tetaplah bersama Insight. Iya, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi, seorang diplomat karir yang sudah cukup lama ya melanglang buana di seluruh dunia dan akhirnya nanti akan ditempatkan di Korea Selatan yang akan memiliki presiden yang baru ya. Tapi Umar, kita tadi sudah sebut bahwa emang Korea Selatan itu kalau kita sebut nama-nama brand elektronik itu terbesar sekarang lebih banyak keluarnya kan dari Korea Selatan ketimbang misalnya dari Jepang ya. Nah, apakah ada target-target tertentu yang diminta oleh Presiden Jokowi supaya Indonesia harus misalnya meningkatkan perdagangannya sekian persen dan harus lebih banyak berperan dalam ini itu apa-apa saja? Ada target-targetnya dan besok kita akan dikasih atau mission paper yang kertas tugas yang resmi, tetapi garis besarnya ya dalam pertama paling penting itu investasi. Korea Selatan sebagai sumber investasi yang bukan hanya kita lihat dari nilai uangnya, tetapi juga dari sisi upaya knowledge juga kita untuk membangun industri manufaktur kita ya. Juga mendukung di situ kan kita ada program G2G mengirim TKI. Hari ini ada 38.000 TKI Indonesia di Korea, ini skilled and semi-skilled labor. Ya, lulusan SMA, STM, SMK sekarang ya. Itu kerja di pabrik-pabrik di Korea. Kontraknya 4 tahun 10 bulan. Nanti setelah itu dia pulang ke sini kan sudah tenaga terampil yang bisa memperkuat industri kita. Dan sudah punya tabungan juga biasanya mereka. Ya, lumayan. Nah, jadi investasi itu adalah agent of change ya. Jadi dengan investasi bukan cuma sekedar uang bikin pabrik, tapi ada hal-hal yang sifatnya masuk jauh di lebih situ. jangka panjang dan Lebih menguntungkan strategis, Indonesia. Ya. Investasi. Kedua perdagangan ya. Saya kira Korea itu sekarang tujuan ekspor Indonesia nomor 4 atau 5 terbesar ya. Saya kira nilainya 19 miliar dolar ya. Hanya selama ini perdagangan kita, ekspor kita ke Korea itu lebih dominannya kan komoditi yang batu bara, minerals gitu ya, palm oil. Sementara ada sektor sumber daya alam lah istilahnya. Ya, sumber daya alam. Ada sektor-sektor saya lihat yang punya peluang untuk kita dorong. Contoh yang saya paling demen ambil contoh itu kopi. Korea itu importir kopi nomor 3 terbesar di dunia. Setiap tahun dia karena memang budaya minum kopinya peminum ternyata kopi. semakin meningkat ya. Sementara Korea sama sekali tidak produksi kopi. 100% dia impor kopinya. Tapi hari ini kita lihat pangsa pasar kopi Indonesia di Korea baru 2%.
Ya, kita kalah sama Vietnam, Brazil, sama Kolombia. Artinya itu masih bisa kita dorong. Contoh lain makanan olahan, produk-produk kayu, furniture, masih banyak yang kita bisa dorong. Nah, ini ketika saya bertugas di Belanda maupun di Los Angeles, kerja saya itu sederhana. Saya datangi aja importirnya. Importirnya saya datangi. Awalnya dia nggak percaya, ada konsul jenderal datang begitu ya. Tapi ya, saya datang, kamu impor kopi dari Indonesia berapa setahun? Oh, sekian ton. Bisa nggak dinaik? Kenapa cuma segitu? Bisa nggak lebih banyak? Ya soalnya misalnya, ini susah urusan bea cukainya misalnya gitu. Yeah. Ya udah saya bantu deh, saya teleponin. Jadi tahun depannya bisa lebih banyak lagi. Jadi ini nanti di Korea juga kita gitu, saya akan datangi semua importir produk-produk Indonesia dan kita minta mereka terus beli dari Indonesia. Selain itu apalagi kita kan lihat juga budaya, mungkin tadi sudah sempat diangkat dengan Tantowi ya. Turisme kita kan merupakan salah satu yang prospektif. Dan juga mungkin people to people ya, exchange. Apa yang kita bisa lebih tingkatkan? Nah, nomor satu Bu Desi, sekarang di Indonesia hidup, tinggal dan bekerja 50.000 orang Korea. Sebaliknya di Korea juga hidup, tinggal dan bekerja 50.000 orang Indonesia. Ini modal yang luar biasa. Ya. Saling mengenal budayanya, saling mengenal makanannya. Ibaratnya kalau ada 50.000 orang Korea di Indonesia, minimal kan ada adiknya, kakaknya, neneknya, datang ke sini sebagai turis ya. Nah, cuma itu lagi dari jumlah orang Korea yang bepergian ke luar negeri, Indonesia baru kebagiannya baru sedikit. Iya. Ya, I think setahun kita dapatnya 400.000 atau 450.000 turis Korea ke sini. Kita masih bisa berbuat lebih banyak. Tapi misalnya yang orang Korea itu turis Korea katanya menurut tour operator yang sudah saya hubungi, yang dicari misalnya tiket murah. Ya, sekarang baru ada penerbangan Garuda Indonesia dari Jakarta ke Seoul, ke Korean Air Seoul Indonesia. Kenapa misalnya low cost carrier misalnya dari Manado ke Busan, misalkan lebih dekat, mungkin lebih murah gitu, mungkin lebih banyak lagi orang yang datang. Tapi juga turis Indonesia ke Korea itu banyak betul. Ya, saya dengar Korea sekarang tujuan favorit dari anak-anak muda yang ingin ke sana. Apalagi sekarang kan karena K-pop dan lain sebagainya itu lagi. Jadi mungkin kita bisa kembangkan kerjasama untuk mengembangkan daerah tujuan wisata, baik di Indonesia maupun di Korea. Jadi sebenarnya banyak sekali peluang yang untuk bisa meningkatkan hubungan bilateral. Tapi tantangan terbesar kira-kira apa, Pak Umar? Tadi disebut kita memiliki cukup banyak ya TKW yang ada di Korea Selatan. Biasanya kan kalau banyak TKW juga ada masalah-masalah yang biasanya berkaitan dengan tenaga kerja kita TKW, di sana. TKI. Atau TKI. Jadi 38.000 TKI, ya bukannya kita gender bias, tapi justru yang TKW-nya hanya sekitar 3.000 orang, sedikit sekali. Lebih banyak laki-laki ya. Jadi ada skillnya lah mereka dan juga tidak terlalu rentan ya terhadap hal-hal. Ya ada lah masalah sana sini, tentunya nggak ada yang sempurna ya, ada tantangan-tantangan. Tetapi saya perhatikan di kedutaan besar di Seoul dari pendahulu-pendahulu saya sudah banyak sekali inisiatif ya. Misalnya Pak Duta Besar yang Pak John Prasetyo, ketika beliau di sana, beliau menginisiasi Ambassador Award ya. Jadi kepada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan TKI dari Indonesia yang dianggap baik, memenuhi gajinya, memenuhi standar kerja dan sebagainya. Yang mendapat rekognisi. Itu dikasih award. Saya kira itu suatu pengakuan. Karena yang TKI bekerja di sana bukan hanya di pabrik-pabrik yang pegawainya ribuan, tapi ada juga yang di UMKM ya, ada yang pegawainya 50 orang ya. Itu ada 20 dari Indonesia, misalnya gitu-gitu. Jadi banyak inisiatif yang taruhlah program 100 hari Anda nanti kalau sudah akhirnya sampai di Korea Selatan, apa? Kita tidak mau muluk-muluk lah Bu Desi ya. Pokoknya kita kerja, datang, dan saya kira karena intensitas hubungannya sudah begitu erat, ya, Presiden Joko Widodo sudah 2 kali ke Korea ya. Jadi sudah banyak saya lihat kesepakatan-kesepakatan yang sudah dicapai berbagai bidang, tinggal bagaimana implementasinya. Jadi saya kira 100 hari pertama saya betul-betul akan petakan itu, sudah saya petakan mana, tapi kita giring betul implementasinya sehingga manfaatnya cepat terasa. Paling tidak checklistnya sudah ada, targetnya sudah ada. Sekarang bagaimana
memastikan bahwa kita dorong. diimplementasikan. Tadi itu saya lebih senang berada di lapangan daripada di belakang meja. Jadi kita langsung, misal umpama ada satu pabrik, ada TKI-nya di situ 100 orang gitu ya, kita datangi 100 orang, bisa nggak tahun depan 200 orang misalnya begitu ya. Atau ada importir mengimpor furniture dari Indonesia, tahun ini impornya $2 juta, bisa nggak tahun depan $3 juta, gitu lah. Kita datang. Oke. Ya. Pak Umar kelihatannya banyak ide ya, sudah ada strateginya, targetnya sudah ada. Tapi ini kan untuk pertama, ini jadi duta besar ya. Bebannya lebih terasa sekarang? Nggak juga lah, sama aja lah. Sama saja. Karena kan konsul jenderal juga Iya. kepala perwakilan. Dan ketika saya wakil duta besar di Belanda kebetulan cukup lama sebagai kuasa usaha karena duta besarnya belum datang ya. Jadi ya, Iya. kita berdoa dan bekerja saja. Kita ikut doakan. Terima kasih. Yang mulia. Thank you. Ya, terima kasih. Sukses. Kemampuan diplomasi yang dimiliki oleh duta besar akan sangat menentukan keberhasilannya menjalankan misi diplomatik serta meningkatkan hubungan bilateral. Melalui berbagai strategi seperti diplomasi seni dan budaya, potensi yang dimiliki Indonesia juga dapat menjadi daya tarik bagi dunia luar untuk mempererat hubungan dengan Indonesia. Selain mendekatkan hubungan, duta besar juga memiliki target untuk menjalin kerjasama ekonomi dengan negara yang berpotensi secara ekonomi. Dan misi yang tidak kalah penting adalah memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, serta menjaga kedaulatan Republik Indonesia di mata dunia. Demikian My Insight malam ini. Jangan lupa saksikan kembali Insight besok. Bersama saya Desi Anwar, sampai jumpa dan bye-bye.